kawan-kawan, selamat datang di podcast Bidasari bersama saya Iwa. Nah kawan-kawan, seperti yang kawan-kawan ketahui bahwasanya kelompok belajar Bidasari itu terletak di Nagari Kapau. Dan kebetulan saya di sini sedang berada di kantor Wali Nagari Kapau dan langsung bersama Bapak Wali Nagari Kapau. Baik, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya dulu. Ya. Nama saya Dodi Patra. Saya berumur sekarang ini udah masuk 51 tahun. Jadi setiap wali negari yang ada atau pemerintah desa pasti punya visi dan misi untuk membangun nagari. Ya. Sama dengan saya, Nagari Kapau juga punya misi dan visi dan misi untuk membangun nagari. Sebelumnya dalam acara pegelaran dulu 2023 kita sudah menyampaikan visi dan misi dan sudah dicatat dalam RPCM dan Nagari Kapau pada tahun 2023. Jadi semua visi dan misi kita itu dicatat dalam RPCM Nagari Kapau. Dalam pertama sekali visi kita yaitu adalah mewujudkan masyarakat Nagari Kapau yang bermartabat dan sejahtera melalui pemanfaatan potensi unggul dalam bidang tradisional Nagari Kapau, kemudian dijiwai oleh agama dan adat Salingka Nagari, Sarak Mangato Adat Memakai. Itu adalah visi saya dalam itu. Kemudian dalam misi saya ada waktu itu ada sekitar 7. Jadi misi ini adalah angan-angan. Visi adalah angan-angan, misi adalah yang harus kita laksanakan. Jadi pertama sekali misi saya itu mewujudkan masyarakat yang berbudaya, beradat berdasarkan iman dan takwa. Jadi perlu di landasannya harus ada yang ini, misalnya agama. Kemudian meningkatkan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan dan pembinaan masyarakat nagari sesuai dengan program dari pemerintah Kabupaten Agam. Mulailah melangkah itu atau kembali ke surau. Di surau kita melakukan suatu musyawarah untuk pemanfaatan nagari. Disitulah dirancang untuk kemajuan nagari. Jadi misi yang disampaikan oleh Bupati sama dengan misi kita. Kemudian yang ketiga, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan, akuntabel dalam melayani masyarakat. Ini wajib harus ada. Di sistemnya saya menyampaikan kepada staf, kemudian seluruhnya kita melayani tamu ini, melayani masyarakat ini dengan senyum, walaupun sesakit sakitnya hati dan senyum tetap dikeluarkan. Itu. Kemudian meningkatkan sumber daya manusia Nagari Kapau yang profesional, berakhlak, berbudaya, saing tinggi, mengikuti arus modernisasi. Kita ketahui sekarang ini tidak bisa tradisi lama yang kita apakan, tetap ada ikuti perubahan zaman dalam ini. Kemudian membangun perekonomian masyarakat melalui optimalisasi sumber daya alam dan pengembangan UMKM. Jadi alam Nagari Kapau ini alamnya sangat subur, tanah sangat subur. Kemudian kita di sekitar pertanian, alhamdulillah untuk hasil sawah pertanian kita bisa mencukupi untuk masyarakat Kapau pada umum. Kemudian untuk UMKM kita tahu Nagari Kapau ini banyak bergerak di bidang UMKM yang terkenal dengan itu seluruh dunia dah tahu, itu nasi kapau. Jadi hal ini perlu kita bagikan kembali, kita harus kembangkan mungkin dari cara penyajiannya, kemudian servisnya kepada tamu, dan banyak lagi UMKM dari Kapau ini. Salah satu lagi yang ada dari Kapau ini adalah ketupat pical Kapau. Itu terkenal sekali itu yang dari Kapau, sama dengan ketupat pitalah yang ada di Padang Panjang. Kemudian ada lagi yang sering diserbu oleh pencinta pembukuan setiap bulan puasa adalah kodok batinta yang adanya cuma di Nagari Kapau. Banyak orang ramai datang sini mencari pical, mencari sambal kapau, kemudian mencari kodok batinta. Itu 3
yang sering diserbu orang di waktu pasar Ramadan di Nagari Kapau. Kemudian mewujudkan masyarakat Nagari Kapau yang sehat jasmani dan rohani. Ya, ini harus semua. Kita harus sehat semuanya, rohani, jasmani kita, untuk meningkatkan pembangunan Nagari Kapau. Itu salah satu 7 misi saya. Kemarin kita sudah membuat satu plan atau perencanaan bersama dengan Forum Masyarakat Minang yang ada di Jakarta. Mereka ingin mempromosikan Nagari Kapau ini menjadikan negari kuliner. Jadi dari sini kita akan coba nanti mengambil keuntungan dari ini. Kita akan mengupayakan sekali UMKM yang ada di Nagari Kapau ini untuk mendukung tercapainya Nagari Kapau, negari kuliner. Mungkin salah satunya mungkin yang ada di Sumatera Barat atau di Kabupaten Agam, Kapau ini yang akan menjadikan negari kuliner. Kemudian untuk wilayah kami memang kecil seperti yang saya terangkan tadi itu dari awal. Luasnya hanya sekitar 542 hektar. Dengan jumlah penduduk kami pun hanya 3.300 orang. Ya, 3.300 orang. Tapi itu yang hanya yang menetap di kampung. Tapi yang di luar perantau kami sangat banyak. Banyak. Pertama sekali perantau kami kebanyakan di Jakarta, kemudian Malaysia, dan seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Ya, itu apa ya? Nah Pak, boleh disebutkan nggak Pak, apa-apa aja sih Pak jorong yang ada di Nagari Kapau Pak? Jumlah penduduk Nagari Kapau mencapai 3.000 jiwa dengan luas wilayah sebesar 500 hektar yang terbagi dalam 12 jorong Induriang, kemudian jorong Pandan Banyak, kemudian jorong Cingkariang, kemudian jorong Koto Penalo, kemudian jorong Padang Cantiang, kemudian jorong Koto Panjang, kemudian jorong Koto Panjang Hilir, kemudian jorong Korong Tabik, kemudian jorong Cubadak, kemudian jorong Parak Maru, kemudian jorong Ladang Laweh, dan terakhir adalah jorong Dangkek Paninjauan. Ke-12 jorong tersebut terbagi dalam 3 sidang, yaitu sidang Induriang, kemudian sidang Padang Mesasa, kemudian sidang Pasia. Dari 12 jorong itu Pak, apa-apa aja sih Pak kayak sarana, prasarana atau fasilitas yang ada di Nagari Kapau seperti sekolah atau SMP? Oke. Jadi dulu asalnya jorong ini sebelum dijadikan Nagari Kapau ini 12 jorong, dulu awalnya Nagari Kapau ini 3 desa. 3 desa, sekarang kami sebut sidang. Tiap sidang itu kita mempunyai masjid. Jadi sidang Induriang dia punya masjid, itu satu masjid adalah masjid Nurrahmi. Nurrahmi sidang Induriang itu terletak di jorong Induriang. Kemudian di sidang Induriang ini ada situ sekolah SMP 3 Telatang Kamang. Kemudian ada PAUD di sana. Kemudian ada juga SD 07 terletak di jorong Cingkariang. Kemudian beralih kita ke sidang Padang Mesasa, ada juga satu masjid. Itu namanya Masjid Jami' Padang Mesasa. Di situ ada juga satu MDA, kemudian satu PAUD dan TK. Kita kemudian beralih lagi satu PAUD dan TK, kemudian ada satu SD 01 Nagari Kapau. Kemudian beralih ke Pasia, sidang Pasia. Di situ pun kita ada juga masjid. Satu masjid, kemudian satu SD dan satu MDA. Kemudian tadi saya lupa di sidang Padang Mesasa ini juga kita punya satu puskesmas. Jadi puskesmas Nagari Kapau yang ruang lingkupnya Kota Tangah separuh sebagian, kemudian
Gadut sebagian ditambah dengan Nagari Kapau. Itu Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak telah membantu kami dari podcast Bidasari untuk mengeksplor lebih dalam terkait Nagari Kapau ini Pak. Nah, untuk teman-teman, demikian dari podcast kita pada kali ini. Begitulah terkait gambaran apa-apa saja yang ada di Nagari Kapau dan apa itu Nagari Kapau bagi kawan-kawan yang penasaran dari kemarin. Saksikan video ini dan saksikan video-video selanjutnya.